Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Husni Sintaradia, mahasiswa Matematika FMIPA Unila Angkatan 2022. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan pembahasan kita mengenai metode yang terakhir, yaitu metode Simpson. Sebelumnya kita telah membahas mengenai metode Hahn dan juga metode Norton-Raphson. Pada metode Simpson, sama seperti sebelumnya, kita memerlukan input-inputnya terlebih dahulu. Yang pertama adalah fungsi dari persamaan yang akan kita selesaikan. Kemudian A sama dengan 0, ini merupakan batas bawah integral. Kemudian B sama dengan 1 adalah batas atas integral. Kemudian H 0,2 itu sebagai panjang langkah dan jumlah segmen, yaitu panjang langkah untuk integrasi. Dalam metode ini, panjang langkah menentukan seberapa halus perhitungan yang akan dilakukan. Untuk itu, saya mengambil angka 0,2. Kemudian, kita sama seperti metode Hahn sebelumnya, kita perlu menghitung N, di mana N ini adalah untuk menentukan jumlah segmen atau interval dengan membagi rentang integral batas atas sampai batas bawah dengan panjang langkah H. Hasilnya adalah N sebagai jumlah segmen yang digunakan dalam metode ini. Kemudian, X_A_2_H_2B merupakan vektor yang berisi nilai-nilai dari A hingga B dengan step size-nya H. Ini digunakan untuk evaluasi fungsi pada titik-titik yang diperlukan. Kemudian, variabel penampung untuk Simpson 1/3 adalah S1 sama dengan 0. Yaitu menyimpan hasil penjumlahan nilai fungsi di titik-titik ganjilnya yang dikalikan dengan 4. Kemudian S2 sama dengan 0 ini untuk menyimpan hasil penjumlahan nilai fungsi di titik-titik genap yang dikalikan dengan 2. Kemudian untuk loopingnya kita menggunakan rumus sebagai berikut. For I sama dengan 2.2n, ini berarti melakukan iterasi dari 2 hingga n, sehingga setiap iterasi nilai dari fungsi pada titik xi akan ditambahkan ke S1 atau S2, tergantung apakah I ganjil atau genap. Kemudian if mod I, 2 sama dengan 0 ini digunakan untuk mengecek apakah I adalah bilangan genap. Fungsi modulus I, 2 mengembalikan 0 jika I adalah bilangan genap. Kemudian S1 sama dengan S1 plus fxi. Ini berarti jika I genap, nilai fungsi fxi ditambahkan ke S1. Karena pada metode ini, titik-titik genap akan dikalikan dengan 4. Sedangkan S2, jika I ganjil, nilai fungsi fxi akan ditambahkan ke S2. Karena pada metode ini, titik-titik ganjil itu akan dikalikan dengan 2. Kemudian untuk menghitung integral, kita menggunakan rumus sebagai berikut. Baik, langsung saja kita coba hasil output yang akan kita peroleh, integral yang akan kita peroleh. Nah, ternyata dari persamaan ini dan juga batas bawah batas atasnya adalah sebagai berikut, dengan jumlah segmen atau kehalusan segmennya adalah 0,2, diperoleh nilai integralnya yaitu sebesar
0,8325. Nah, kode ini digunakan untuk menghitung integral dari fungsi yang telah didefinisikan sebelumnya di interval 0 sampai 1 menggunakan metode Simpson dengan panjang langkahnya H sama dengan 0,2 dan diperoleh hasil akhirnya disimpan dalam variabel I yang merupakan nilai aproksimasi dari integral. Nah, sekian pembahasan mengenai 3 metode yang telah dijelaskan. Semoga hal ini dapat memberikan kebermanfaatan bagi kita semua. Mungkin cukup dari saya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan juga kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.